Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Arindania dengan NIM 212406048. Di sini saya ingin menjelaskan tentang struktur data. Nah, pada penjelasan kali ini, saya akan membahas tentang tipe data pada JavaScript yang dapat menyimpan struktur data yang kompleks. Adapun beberapa jenisnya yaitu ada objek, array, map, dan set. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan objek. Nah, untuk menetapkan objek pada sebuah variabel, kita gunakan tanda kurung kurawal. Nah, objek ini berisikan pasangan key dan value yang biasanya juga dikenal dengan properti. Kalau misalnya key ini berperan mirip seperti nama variabel yang menyimpan sebuah nilai. Sementara value ini berisikan nilai dengan tipe data apapun termasuk objek yang lainnya. Key dan value ini juga key ini harus berupa string dan dituliskan sebelum tanda titik 2. Lalu diikuti dengan value-nya, meskipun key ini string, kita nggak perlu lagi menuliskan tanda petik, kecuali ada karakter khusus, seperti misalnya kita pakai spasi gitu. Nah, selanjutnya, tanda koma pada properti terakhir itu bersifat opsional. Namun, jika tanda koma tersebut kita tulis akan lebih mudah ketika kita ingin memindahkan atau mengubah atau menghapus propertinya gitu. Lalu untuk satu objek ini dapat memiliki beberapa pasangan value yang dipisahkan dengan tanda koma. Nah, dalam menuliskan objek baru maksudnya itu tidak penting jika tidak akan berpengaruh apapun. Lebih baik kita menetapkan key value ini berbuat baris baru untuk memisahkan antar nilainya. Jadi kita bisa tahu key dan mana value-nya gitu. Nah, langsung saja kita buat di sini. Misalnya kita buat konstantanya. Const. Lalu kita buat namanya. Konstantanya. Lalu misalnya kita buat nama. Lalu kita kan ingin mengisikan datanya. Jadi kita buka kurung kurawal. Lalu kita masukkan key-nya. Misalnya key-nya itu adalah nama. Maaf, nggak usah nama deh. Umur. Nah, kalau kita buat, tekan in, jadi kita buat 19. Lalu, nama, baris baru, panggilan. Di sini saya buat begini. Lalu, pada value ini kita bebas untuk mengisikannya integer, string, maupun boolean ya. Tapi kalau misalnya untuk key-nya, itu dia harus string. Lalu, baik aja coba. Atau coba kita run. Jangan lupa ada titik koma di belakang. Lalu
Kita memanggilnya console.log. Halo, nama saya. Kita buat tadi panggilan. Jadinya di sini kita buat nama variabelnya tadi kan nama gitu ya. Nah, habis itu kita kalikan dengan panggilan. Soalnya kita ingin memanggil nama Dini gitu. Panggilan. Coba kita run, apakah bisa? Maaf, wah, saya menggunakan ya. Jadi kita tidak perlu pakai tanda petik dua, kita hanya pakai tanda petik satu. Dan di sini kita menggunakan kurung kurawal, tidak kurung biasa. Kalau kita save, lalu kita run. Nah, di sini saya buat juga ada bolehannya, true. Lalu dia akan memanggil nama, terus panggilan. Dan bisa misalnya kita di sini ingin menambahkan umur saya. Hmm, di sini nama dan umur. Kita buat belakangnya tahun. Coba kita run, kita save, kalau kita run, bisa tidak? Nah, di sini maka hasilnya, halo nama saya Dini, umur saya 19 tahun gitu. Jadi panggilan ini memanggil isi dari properti ini. Isinya yaitu string, lalu untuk umur ini memanggil data yang di atas yaitu 19 yang isinya integer. Nah, di sini kita buat lagi selain di sini kita buat lagi nama ini ya. Nah, nama propertinya kita buat menjadi day, tapi kita pakai tanda petik dua gitu. Apakah bisa? Kalau misalnya kita memanggilnya dengan tanda petik dua, ini saya coba. Saya sudah membuatnya day. Lalu di sini harinya hari Minggu. Misalnya hari hari misalnya kita buat ini hari
Nah, hari Minggu hari ini adalah Minggu. Lupa tanda titik koma belakang, kita save, lalu kita run. Nah, maka bawahnya juga akan muncul dari isi properti dari D gitu. Jadi kita nggak, jadi selain dot operator ini kita juga bisa mengakses properti dari objek menggunakan bracket tanda kurung seperti ini yang saya buat D ini, tanda kurung siku. Nah, selanjutnya kita selanjutnya kita membahas tentang array. Array. Nah, apa sih array itu? Array itu adalah tipe data yang dapat mengelompokkan lebih dari satu nilai dan menempatkannya dalam satu variabel. Misalnya yang kita buat contoh, let my array. Jadi perbedaan array dan objek ini adalah data yang pada array disusun secara berurutan dan diakses menggunakan indeks. Untuk mengakses nilai di dalam array, kita juga gunakan tanda kurung siku yang di dalamnya berisikan angka yang merupakan posisi nilai yang ingin kita akses. Kurung siku. Sekarang kita mau buat nama Dini, lalu umur 19, dan lalu tinggi 160, dan true untuk bawaan. Lalu di sini jurusan teknik informatika. Jangan lupa titik koma. Nah, dalam sebuah array ini, indeks dimulai dari 0 sehingga kita dapat mengakses data pada array ini yang berada pada indeks ke-1, yang artinya data tersebut merupakan data pada posisi kedua gitu. Nah, coba kita buat konsol. Memanggilnya kita buat konsol log. Kita buat, maaf, merah. Save. Kita run. Nah, begini ya. Oh ya, hasilnya seperti itu. Nah, hasilnya makanya ada ini 19, maka dia hanya mencetak yang kita buat yang di atas ini. Sama-sama dengan tanda kurungnya. Nah, lalu selanjutnya
Misalnya kita mau buat, tadi kan kita sudah menampilkan my array ini kan, isinya ada dini, ada umurnya, ada tingginya, ada bawahnya, terus lagi ada jurusannya gitu. Nah, di sini kita ingin misalnya memanggil pakai satu. Nah, coba kita save. Kalau kita run, hasilnya apa? Nah, hasil 19. Karena ini dibaca 0 dan di sini dibaca 1. Nah, bagaimana kalau misalnya di sini kita buat 0? Nah, maka hasilnya adalah dini gitu. Nah, selanjutnya kita ingin memanggil satu-satu itu ke bawah. Nah, kita buat saja ini kita salin, lalu kita buat di bawahnya ke. Nah, di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini cuma sampai 4. 1, 2 karena dikerah dari 0, jadi dia cuma sampai 4. Selesai. Lalu untuk terakhir ini kita tambahkan kita buat tanda petik 2 untuk memasukkan string. Di sini kita buat umur dini adalah, sini buat tambah karena kita ingin menambahkan dari my array, lalu tidak, di sini kita mau buat tidak bisa ya. Di sini kita mau buat berapa banyak panjang dari array ini. Panjang nilainya adalah kita buat my array, lalu panjang, lalu kita tambah ini. Nah, coba kita save, kalau kita run, karena ini dia rapat, kita tambahkan atau bisa kita tambah dengan spasi kosong juga bisa di pinggir sini. Kasih di sini lah. Nah, di sini maka hasilnya akan ke bawah gitu, akan menampilkan satu-satu ke bawah. Yang kosong ini adalah dini, 19 itu adalah umur saya, 180 itu adalah tingginya, true itu boolean, teknik informatika adalah jurusan, dan ini yang terakhir kita membuatnya menjumlahkan hasil dari panjang arraynya. Oke, selanjutnya kita menggunakan array
Nah, selanjutnya kita menambahkan ke dalam array itu menggunakan metode push dan pull. Yang dimana misalnya kita kita komentarkan. Di sini kita buat my array. Kalau kita buat sebelum itu push ini berfungsi untuk menambahkan data di akhir array, di mana kita bisa menambahkan angka terserah kita mau apa. Maksudnya terserah kita mau itu berbentuk angka, bentuk huruf. Nah, di sini kita buat misalnya apa ya? Ayam. Tidak usah. Apel. Rumah. Kita di sini buat memanggilnya konsol. Lalu kita buat sini my array. Nah, set. Nah, maka yang data yang terakhir akan ditambahkan dengan apel gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menggunakan pub? Di sini jika kita ingin menggunakan, aduh, di sini jika kita ingin menggunakan pub, sama, cuman pub ini berfungsi untuk menghilangkan data yang paling terakhir. Misalnya ini ada teknik informatika, maka ini yang akan dihilangkan nilai, menghilangkan nilai yang terakhir. Nama array dot pub kosong konsol dot log panggil my array. Kita save, kita tampilkan keluar. Nah, ini dia hasilnya. Oh, udah ada kurang. Nah, ini dia hasilnya. Hasilnya adalah Dini 19, seperti yang di atas ini. Ada Dini 19, 160, dan true. Dan nilai yang terakhir ini nilai yang dihapus oleh pub ini. Gitu. Nah, oke. Dan metode lainnya kita bisa memanipulasi data pada array yang menggunakan shift dan unshift. Metode shift ini digunakan untuk mengeluarkan elemen pertama dari array, sementara unshift ini digunakan untuk menambahkan elemen dari awal array. Langsung saja kita coba. Nah, kita pakai contoh yang di atas saja. Nih, kita taruh sini biar lebih lengkap. Ini kita nah, selanjutnya kita buat my array. Di sini kita buat shift. Lalu my array. Buat di sini adalah unshift. Lalu di sini tadi kan kita buat apel gitu ya. Apel. Nah, selama hasilnya kita lihat. Nah, kita panggil my array-nya. Jangan lupa titik koma. Kita save. Dan kita run. Nah, maka yang keluar sama seperti tadi, cuman dia menambahkan
apel di depan. Tadi kan kalau misalnya push menambahkan apel tadi menambahkan di belakang. Kalau push tadi apel menambahkan di belakang dan sip ini menambahkan di depan. Eh, nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin mendelete Rai? Nah, di sini kita komentarkan lagi. Kita ingin mendelete Rai. Delete my Rai. Misalnya kita ingin membuatnya di nomor 2, yaitu 190. Koma, kontrol, deadlock, my Rai, panggil. Proses, lalu kita run. Nah, jadi nomor 2 ini dia hasilnya kosong. Jadi empty item bacaannya. Karena kita sudah menghapus data dari yang kedua ini 160 gitu. Nah, lalu kita akan membahas selain menghapus, kita juga selain menghapus elemen pada array, kita juga dapat menggunakan splice. Itu juga digunakan untuk menambahkan elemen pada array. Cara untuk memberikan argumen ketiga atau selanjutnya sebagai nilai yang akan dimasukkan pada indeks yang kita berikan pada argumen pertama. Coba kita contohkan. Di sini kita buat komentar saja. Nah, di sini misalnya kita buat memanggil console.log. Lalu kita buat misalnya di sini adalah before this tapi di sini kita pakai petik satu semua. Nah, ini tidak perlu. Guys, yang kita buat sama variabel yang di atas. Kita buat di sini nama dot space plus space. Di sini kita ingin memanggil kita ingin menambahkan di antara 1 dan 0 kita menambahkan apa ya? Oh, aja deh.
koma, kita panggil konsol, log, lalu kita buat after, ini kita buat nama. Coba apakah bisa? Saya baru pertama kali nyoba. Gagal. Jadi yang mana yang salah ya? Di sini before space nama. Oh maaf, di sini saya buat my array. Jadi di sini ada my array juga. My array. My array. Dan sebenarnya di sini juga kita memakai konstanta. Nah, kalau kita kontrol set, apakah bisa? Nah, bisa. Di sini before space-nya kita membuatnya itu kan tadi ada Dini 19, 160, True, dan Teknik Informatika. Nah, setelah kita merubahnya, kita menambahkan apel, maka di baris kedua, maksudnya kita menambahkan nomor 1 sesudah 0, kita menambahkan di nomor 1 sesudah 0, yaitu apel gitu. Jadi sisinya adalah menambahkan apelnya gitu. Oke. Selanjutnya kita akan bahas map. Map ini adalah tipe data tipe data yang menyimpan koleksi data dengan format key value layaknya objek. Yang membedakan map ini adalah memperbolehkan key dengan tipe data apapun. Dibandingkan objek, untuk mendefinisikan map, kita menggunakan constructor. Seperti kita contohkan. Di sini kita buat yang baru aja. Sini kita buat let tadi ya. Let. Nah, di sini kita pengintarkan dulu. Kita buat misalnya cons. Kita menggunakan constructor. Lalu di sini kita buat misalnya mind map. Mind map sama dengan new map. Lalu koma. Ya, belum, maaf, belum. Sini misalnya kayak turun lagi. Kalau misalnya kita ingin menetapkan nilai dari map secara langsung, kita menggunakan array multidimensi seperti ini yang akan saya contohkan. Satu, misalnya di sini nomor 1 itu adalah Ardini. Lalu sorry. Nah, kita buat saja misalnya tempat tinggal. Oh, jadi Medan.
Lalu di sini Aceh dan namanya tahan ya. Aduh maaf. Ya. Nah, di sini kita buat tutup kurungnya kurang, koma. Lalu di sini kita ingin memanggil konsol deadlock eh, eh, saya jelaskan lagi array pertama yang berada di luar berfungsi untuk menyimpan masing-masing elemen atau pasangan key value dari map ini. Kemudian array yang di dalamnya itu memiliki dua elemen, di mana dua elemen pertama adalah key dan elemen keduanya adalah value-nya. Dan kalau misal kita ingin memanggil Aceh, jadi yang muncul adalah Dania gitu. Nah, kalau kita ingin eh, menambahkan di mana di dalam itu gimana ya? Di dalam itu kita ingin menampilkan data baru gitu di konsol ini kita juga bisa. Nah, seperti ini kita buat capital size konsol. Nah, di sini kita ingin menampilkan Medan. Oh, objek kita ingin mengambil data yang dari Medan. Jadi kita tidak pakai tanda titik dua di sini. Titik koma. Kita save dulu. Hasil bagaimana? Error, maaf. Error, ada yang error. Maaf. Pernah lihat contoh jadi my map. Sini juga my map. Control save. Nah, maka hasilnya outputnya adalah 2 dan sini adalah Ardini. Maka size-nya adalah 2 dan size-nya itu adalah jumlah ini gitu, jumlah key dan value-nya. Di sini 1 key dan 1 value. Ini juga 1 key dan 1 value, jadinya ada 2. Nah, kita ingin menambahkan di dalam ini my map set, menambahkan kita tidak ingin menambahkan yang ada di dalam yang di atas. Kita ingin menambahkan pada di bawah sendiri. Makanya kita buat Jakarta. Dan di sini kita buat
Nah, ini kita buat konsol lognya. Kita hitung berapa jumlahnya. Pasti akan bertambah menjadi 3. Karena kita menambahkan di bawah ini satu data lagi. Value dan key-nya. Dan di sini kita buat konsol. Untuk memanggilnya plot map dot dot kita panggil ini kita panggil Jakarta karena itu adalah key-nya. Sebenarnya bisa juga kalau misalnya kita panggil Rizky kalau nggak salah. Sabar ya, kita coba. Karena ini adalah pertama kali saya mencobanya. Sebenarnya tidak bisa sih, karena error. Dia tidak undefined karena kita membuatnya nama jadi Rizky. Di sini kita buat Jakarta. Maka dia akan berhasil gitu. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya. Mungkin banyak kata-kata dari saya yang salah atau kurang sesuai dengan ekspektasi kalian. Kalau misalnya ada kata-kata yang salah dari saya, maaf karena di sini saya juga masih belajar dan saya ingin berkembang dengan beriringnya waktu, dengan beriringnya materi-materi yang diberikan kepada saya juga menerima saran dan kritik dari siapapun. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.